tahun 2002. Sebut saja namanya Rio, guys. Dia itu berniat untuk memperkenalkan calon istrinya kepada neneknya yang ada di Bandung. Sejak Rio masih duduk di bangku SMA, neneknya selalu berpesan agar Rio memperkenalkan calon istrinya kepadanya terlebih dahulu ketika sudah ada pilihan. Neneknya ingin memberikan restu dan doa untuk hubungan mereka, guys. Saat itu, Rio sudah menjadi pria dewasa, guys. Dia lulus kuliah 1,5 tahun yang lalu. Dan kini, dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Saat ini, Rio sudah menemukan wanita yang ingin dinikahinya, guys. Dan kedua belah pihak keluarga telah saling merestui. Sebagai cucu pertama, Rio tidak ingin mengecewakan kehendak neneknya, guys. Jadi, sebelum pernikahan, dia memutuskan untuk membawa calon istrinya yang bernama Sinta itu ke Bandung agar bisa bertemu dengan nenek tercintanya, guys. Rio berangkat dari Jakarta pagi-pagi sekali, guys, dengan harapan bisa lebih lama berada di rumah neneknya. Meskipun tidak bermalam di sana, guys. Jakarta-Bandung memang sulit ditempuh dalam waktu 1 hari dengan pulang pergi, guys. Saat itu, bersama Rio ada Sinta, lalu adiknya yang bernama Heri, dan juga sepupunya yang bernama Ipung. Pada tahun 2002, jalan tol Cipularang belum beroperasi, guys. Saat itu masih dalam tahap pembangunan. Jika dari Jakarta hendak menuju ke Bandung, gerbang keluar jalan tol berada di Sadang Purwakarta, guys. Dari situ, perjalanan dilanjutkan melalui jalan raya. Biasanya, rute perjalanan melewati kota Purwakarta dan dari wilayah Purwakarta ke Jatiluhur, guys, hingga memasuki Kabupaten Bandung Barat, khususnya di daerah Cikalong. Di sepanjang jalan raya terdapat beberapa titik di mana jalan itu dibuka sebagai akses menuju proyek jalan tol, guys. Akses ini dirancang untuk memudahkan kendaraan berat yang membawa material dan pekerja. Pada beberapa titik tersebut terdapat jalan yang sengaja dibuka sebagai jalan alternatif untuk proyek tol tersebut, guys. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 8:30. Rio dan rombongannya pun berpamitan kepada neneknya, guys. "Kalian apa nggak nginep saja? Besok pagi baru pulang," saran neneknya, guys. "Ah, nggak usah wis, Nek. Mau langsung pulang saja. Nanti kesini lagi," jawab Rio. "Ya sudah, kalau begitu. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya." "Ngomong-ngomong, siapa yang bawa mobil?" tanya neneknya, guys. "Oh, saya, Nek," jawab Heri. Saat jam 9 tepat, mobil mereka memasuki gerbang tol Pasteur, guys. Pada waktu itu, jalan tol hanya sampai pada larang. Heri yang mengemudikan mobil dengan Rio di kursi sebelahnya. Sementara itu, Sinta dan Ipung duduk di kursi belakang, guys. Di tengah-tengah jalan tol Pasteur, pembatas antara jalur yang menuju Jakarta dan Bandung berupa rerumputan dan tanaman hias pada lahan sekitar 2 meter, guys. Lalu dipagari dengan pelat besi. Sorot lampu mobil dari arah berlawanan cukup membuat silau karena jarak yang tidak terlalu lebar, guys. Ketika Heri mencoba menyalip sebuah bis malam, tiba-tiba kaca depan mobil tertutup semprotan air, guys. "Waduh, air dari mana ini ya? Perasaan gak hujan ini," kata Rio kepada adiknya, guys. "Iya ya, mungkin mobil di seberang menerobos genangan air," jawab Heri, merespon dengan tenang, guys.
Mereka berdua ini heran dengan cipratan air yang tiba-tiba itu, guys. Tidak lama kemudian, Harry memperhatikan indikator temperatur di dashboard mobil. Ternyata, guys, indikator itu menunjukkan suhu yang sangat tinggi. Untungnya, mereka sudah tidak jauh dari gerbang keluar tol, guys. Akhirnya, mereka pun segera mencari pom bensin terdekat setelah keluar dari gerbang tol. Begitu tiba di pom bensin, mereka langsung membuka kap mesin dan memulai memeriksa keadaan mobil. Terlihat bahwa asap mulai mengepul dari bagian depan, guys, khususnya daerah radiator. Mereka lalu membuka tutup radiator itu dan mendapati bahwa air di dalamnya hampir habis, guys. Walah, ini dia masalahnya. Cipratan air di tol tadi ternyata dari radiator, kata Harry sambil menjelaskan, guys. Lalu, Ipung segera ditugasi untuk membeli 2 botol air mineral ukuran 2 liter, guys. Setelah air mineral diperoleh, mereka lalu menuangkan air tersebut ke dalam radiator hingga penuh, guys. Mereka pun membiarkan mobil beberapa saat, sekitar 15 menit, untuk memastikan suhu mesin kembali normal, guys. Setelah itu, Harry mencoba menyalakan mesin lagi. Kali ini, mesin menyala dengan baik dan indikator suhu menunjukkan posisi normal kembali, guys. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat, guys. Setelah berkendara selama sekitar setengah jam, jarum indikator suhu lah kok mulai naik lagi, guys. Menunjukkan bahwa mesin kembali panas. Waduh, ini sih gak bisa lanjut ini. Kalau dipaksa bisa-bisa mobil mogok ini. Kita harus cari bengkel dulu. Coba lihat, ada bengkel 24 jam apa enggak? Kata Rio kepada adiknya, guys. Harry pun setuju dengan pendapat kakaknya itu. Dan dia mulai berkendara perlahan sambil mencari bengkel yang masih buka, guys. Nah, itu ada bengkel, seru Harry ketika melihat papan reklame yang ada di sebelah kanan jalan, guys. Mereka pun lalu memutar mobil menuju ke bengkel yang dimaksud. Bengkel itu agak unik, guys. Bangunannya itu bangunan tua dengan gaya kolonial. Tampak seperti rumah tua, guys. Di sana, mereka melihat 2 orang sedang berbenah di bengkel tersebut. Pak, apa bengkel ini masih buka? Tanya Harry kepada salah satu orang yang tampaknya adalah montir, guys. Baru saja mau tutup, Mas. Kenapa? Ada masalah apa? Tanya montir itu. Sepertinya radiatornya bermasalah, Pak. Jawab Harry. Wah, ini bukan bengkel radiator, Mas. Kalian bisa bawa ke bengkel khusus radiator di teman saya. Tapi itu juga tidak bisa dikerjakan sekarang, Mas. Paling besok pagi. Jelas montir itu, guys. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira ada bengkel lain gak, Pak? Yang dekat-dekat sinilah, yang masih buka? Tanya Rio. Waduh, semuanya sudah tutup, Mas. Jam segini pasti mereka sudah pulang. Jawab montir itu, guys. Lalu, montir itu menjelaskan bahwa dengan gejala radiator bocor seperti ini, tidak aman untuk terus melanjutkan perjalanan karena bisa-bisa memperburuk kerusakan mesin dan mungkin bisa membuat mesin jebol, guys. Lalu, montir tersebut menyarankan agar mereka bermalam di bengkel itu. Kalian bermalam di sini saja dulu. Besok sekitar jam 7 pagi, saya sudah ada di bengkel, Mas, untuk mengerjakan radiatornya. Ucap montir itu, guys. Setelah itu, kedua montir itu akan segera pergi meninggalkan bengkel itu, guys. Loh, Pak, bapaknya nggak tidur sini juga ya, Pak? Tanya Harry. Oh, enggak, Mas. Ini bengkel saja. Rumah kita ada di sana loh.
terang montir itu sembari menunjuk ke arah jalan raya menuju Bandung, guys. Kalian silakan parkir di sini saja. Tidur di mobil saja biar aman, tambah montir itu. Setelah itu, kedua montir itu segera pergi menggunakan motor mereka, guys. Akhirnya, malam itu mereka memutuskan bahwa Rio dan Sinta akan tidur di mobil mereka. Mereka pun mengatur kursi jok depan menjadi posisi rebahan, guys. Mobil mereka ini adalah jenis Jeep yang hanya memiliki kursi depan dan tengah, guys. Sementara itu, Heri dan Ipung mengalah dan tidur di mobil lain yang terparkir di bengkel itu, guys. Mobil tersebut adalah jenis pickup dengan bak terbuka. Ada dua bangku memanjang di sisi kanan dan kirinya, mirip seperti kursi angkot, guys. Meskipun bengkel itu terletak tepat di pinggir jalan raya, tapi suasana malam itu sangat sepi, guys. Mungkin karena malam itu bukan akhir pekan, guys. Lalu lintas kendaraan, baik mobil maupun motor, hanya ada satu atau dua saja, guys. Ditambah lagi, saat itu sudah cukup larut malam, hampir pukul 12, guys. "Bung, ini malam apa ya, Bung?" tanya Heri kepada Ipung, guys, mencoba mengisi kesunyian. "Malam Jumat," jawab Ipung singkat. "Oh, malam Jumat ya? Emangnya mengapa kalau Jumat, Her?" "Ah, enggak apa-apa kok." Mereka berdua pun mencoba memejamkan mata malam itu, guys. Meskipun merasa sangat sulit. Selain tidur di tempat yang seadanya, mereka itu harus berjuang melawan nyamuk yang terus berdatangan, guys. Malam semakin larut, suasana juga semakin sunyi, guys. Dan kendaraan pun semakin jarang yang lewat, guys. Pada akhirnya, mereka berempat pun berhasil tertidur meskipun tidak begitu pulas, guys. Meskipun tertidur, Rio sesekali terbangun dan melihat sekeliling. Dia menoleh ke arah Sinta yang ada di sebelahnya dan merasa kasihan, guys. Ini pasti pertama kalinya Sinta tidur di mobil, pikir Rio sambil memperhatikan Sinta, guys. Rio pun dengan lembut merapikan jaketnya yang dijadikan selimut untuk tubuh Sinta dan bersiap untuk tidur lagi, guys. Mobil mereka ini kebetulan diparkir tepat di depan pohon mangga besar, guys. Rio berbaring terlentang sehingga wajahnya menghadap ke arah pohon tersebut. Dia melirik jam tangannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari, guys. Dia pun kembali berusaha memejamkan matanya. Akan tetapi, guys, sebelum benar-benar terlelap, dialah kok melihat sesuatu di dahan besar pohon mangga itu, guys. Rio tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, guys. Tepat di atasnya ada sosok perempuan duduk di dahan pohon itu, guys. Sosok itu mengenakan gaun putih lusuh, guys. Wajahnya pucat, guys. Dan matanya menatap tajam ke arah Rio, guys. Rasa takut pun mulai menderanya. Tubuhnya bergetar, guys, dan jantungnya berdegup kencang. Rio ingin memanggil Sinta yang tidur di sebelahnya. Namun, guys, lidahnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Akhirnya, Rio lebih memilih untuk memejamkan matanya dan membaca doa-doa yang dia bisa, guys. Setelah beberapa menit kemudian, Rio memberanikan diri untuk membuka matanya lagi dan menatap dahan pohon mangga itu. Alhamdulillah, guys, kuntilanak itu sudah menghilang dari dahan tersebut. Namun, guys, rasa takutnya itu masih sangat terasa, guys. Nafas Rio tersengal-sengal seolah dia baru saja berlari jauh, guys. Malam itu, suasana sangat hening
dan terasa mencekam. Tidak ada suara kendaraan yang lewat, guys. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Kesunyian itu semakin dalam dan Rio merasa seolah-olah berada di dalam sebuah cengkeraman malam yang misterius, guys. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Rio mulai mendengar suara tangisan perempuan yang sangat memilukan dan menyayat hati, guys. Suara tersebut diikuti oleh tawa kecil yang terdengar ganjil dan tidak wajar, guys. Suara itu terasa aneh, seolah-olah dekat tapi juga jauh, guys. Seperti menyelinap di telinganya gitu. Tubuh Rio kembali bergetar, guys. Rasa takut menyerangnya lagi. Meskipun demikian, Rio berusaha keras melawan ketakutannya itu. Dan dia terus berdoa dan mengucapkan istighfar, guys. Di sisi lain, Harry dan Ipung sudah cukup lama tidur di tempat seadanya itu, guys. Awalnya, mereka merasa terganggu oleh nyamuk. Tapi seiring waktu, mereka mulai terbiasa, guys. Suasananya juga cukup sejuk, sehingga mereka bisa merasa nyaman, guys. Tapi tiba-tiba, guys, Ipung terbangun. Dia terganggu oleh suara geraman. Saat dia menoleh ke samping, dia melihat Harry sedang tertidur pulas dengan posisi miring membelakanginya, guys. Tapi, guys, saat Ipung melihat ke bawah, ke arah kaki yang berada di dekat pintu bak mobil, dia terkejut bukan main, guys. Dia melihat seekor anjing coklat besar sekali, guys, dengan mata merah yang bersinar garang, dan anjing itu menatapnya dengan tajam, guys. Anjing itu tampak sangat besar sekali dan berdiri dengan dua kaki belakangnya, sementara dua kaki depannya tampak memegangi pinggir pintu bak mobil, guys. Di sisi lain, di tempat Harry tidur, ada juga anjing berwarna merah pekat dan berdiri dengan posisi yang sama persis, guys. Anjing itu menatap tajam ke arah Harry yang sedang tidur pulas itu, guys. Harry, bangun, Harry. Ipung mencoba membangunkan Harry dalam keadaan panik, guys. Apa kamu ini? Berisik sekali. Harry menjawab sambil mengubah posisinya menjadi menghadap ke arah Ipung, guys. Aduh, itu loh, itu lihat sebelah kamu. Sebelah kamu ada anjing gede banget, Harry. Teriak Ipung, guys. Hah? Anjing? Sontak Harry pun lalu terbangun. Saat dia melihat ke arah sebelahnya, dia kaget bukan main, guys. Astagfirullahaladzim. Kini Harry dan Ipung masing-masing berhadapan dengan anjing, guys. Ipung dengan anjing coklat, sedangkan Harry dengan anjing hitam, guys. Kedua anjing itu memiliki ukuran tubuh dan tinggi yang sama, guys. Matanya itu, guys, matanya merah menyala, guys, seperti bukan anjing pada umumnya, guys. Kedua anjing itu mengeluarkan suara geraman dan menyeringai, memamerkan gigi-gigi tajam yang menakutkan, guys. Harry dan Ipung pun panik. Mereka saling bertatapan dengan anjing-anjing di depan mereka, guys, seolah menunggu kemungkinan terburuk, yaitu kedua anjing itu naik ke bak mobil dan menerkam mereka, guys. Tidak lama kemudian, tiba-tiba adzan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan, guys. Kedua anjing itu lalu menurunkan kaki depan mereka dari pinggir pintu bak mobil, dan kemudian mereka berlalu pergi menghilang dalam kegelapan, guys. Harry dan Ipung akhirnya bisa bernafas lega. Setelah malam yang mencekamkan itu, mereka berempat berjalan untuk mencari masjid atau musola terdekat untuk menunaikan sholat subuh, guys. Tidak jauh dari bengkel, mereka menemukan sebuah musola. Namun anehnya, tidak ada seorang pun di musola itu.
musola itu benar-benar kosong, guys. Saat itu, mereka merasakan aura yang tidak nyaman di tempat tersebut, guys. Meskipun demikian, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka dan hanya berbicara seperlunya, guys. Mereka pun tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola itu sambil berusaha mengabaikan ketidaknyamanan yang mereka rasakan, guys. Setelah selesai sholat subuh, mereka pun kembali menuju bengkel. Rio akhirnya membuka pembicaraan. Kalian tadi apa tidak merasakan hal yang aneh di situ? Ketiganya pun menjawab dengan serempak. Iya, benar, aneh banget loh. Lalu Rio melanjutkan, semalam kalian mengalami kejadian aneh apa enggak? Lalu Heri dan Ipung pun mengangguk, guys. Sementara itu, Sinta hanya terdiam, tampak ragu-ragu, guys. Singkat cerita, sekitar jam 7 pagi, kedua montir itu pun datang, guys. Dan setelah mobil mereka diservis, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Pada tahun 2005, tol Cipularang sudah mulai beroperasi. Sejak saat itu, banyak orang yang memilih menggunakan jalan tol untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung dan sebaliknya, guys. Dibandingkan dengan jalur yang lama yang melewati kota Purwakarta. Pada suatu hari di tahun 2010, Heri bermalam di rumah neneknya, guys. Heri ini berniat menjemput neneknya dan membawanya ke Jakarta karena ada acara keluarga besar yang harus mereka hadiri. Sebenarnya, nenek yang sudah lanjut usia itu merasa enggan bepergian dengan mobil karena dia merasa sering mabuk perjalanan, guys. Dia mengaku sering merasa mual dan muntah-muntah saat berkendara. Namun, Heri yakin neneknya kali ini akan baik-baik saja karena jalur tol Cipularang yang akan mereka lalui ini lebih lurus dan minim kelokan jika dibandingkan dengan jalur lama yang sangat berkelok-kelok, guys. Sesampainya di tol Pasteur, situasi masih aman. Nenek tampak ceria dan tidak mengeluh. Heri pun juga telah menyalakan musik untuk membuat suasana perjalanan lebih ceria. Namun, guys, saat mobil memasuki jalan tol Cipularang, suasana mulai terasa tidak nyaman, guys. Mulai dari kilometer 97, neneknya ini sering melihat ke arah bahu jalan dan merasa cemas, guys. Dia pun berkata kepada Heri, Her, itu ada orang, Her. Tapi tidak ada kepalanya, Her. Heri, Her, itu banyak orang, bajunya berdarah-darah, Her. Berdiri di pinggir jalan, Her. Saat itu, Heri pun merasa merinding, guys, mendengar ucapan neneknya itu. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin tegang ketika neneknya berseru, Aduh, Her, itu ada orang berdiri menghalangi jalan kita, Her. Aduh, jangan ikut mobil saya. Ayo keluar kalian, seru neneknya dengan gusar, guys, sambil menoleh ke arah kursi belakang. Ya ampun, Nek, Heri jadi takut, Nek. Kita berhenti sebentar saja di rest area, kata Heri kepada neneknya, guys. Dia pun lalu membelokkan mobilnya perlahan ke arah kiri untuk memasuki rest area. Her, hati-hati, Her. Jangan terlalu ke kiri. Banyak batu nisan di sini. Awas, ada kuburan, teriak neneknya, guys. Selama di tol Cipularang, di kilometer 90 sampai kilometer 100, nenek Heri ini melihat kejadian-kejadian aneh, guys. Tapi untungnya, guys, mereka bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta dengan selamat. Sampai sekarang, guys, tol Cipularang kilometer 90 hingga kilometer 100, banyak rumor beredar bahwa di situ banyak yang mengalami kejadian-kejadian misterius, guys. Jadi pesan Mbah Sukrip, dimanapun kalian berada,
Walaupun kalian dalam perjalanan, ingatlah agar selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, guys.